Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, mari kita awali pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik anak-anakku, materi kita pada pagi hari ini masih terkait dengan berbagai ketentuan hukum waris dalam Islam. Baik anak-anakku, pada bagian pertama kemarin sudah kita pelajari tentang berbagai istilah dalam mawaris, kemudian rukun-rukun mawaris, hukum mempelajari mawaris, dan dalil nakli, baik dari Al-Quran maupun hadis tentang pembagian harta waris. Baik, yang akan kita pelajari pada bagian ini diantaranya adalah sebab-sebab menjadi ahli waris atau mendapat pembagian harta waris, dan juga nanti macam-macam ahli waris. Adapun sebab-sebab menerima pembagian harta waris, yang pertama karena adanya hubungan darah atau pertalian darah. Yang kedua karena hubungan nikah yang sah. Yang ketiga karena memerdekakan budak. Dan yang keempat karena seagama dengan si mayat atau yang meninggalkan harta waris. Sedangkan sebab-sebab tidak mendapatkan pembagian harta waris, yang pertama budak yang belum dimerdekakan, yang kedua pembunuh orang yang mewariskan harta. Jadi kalau ada seseorang yang meninggalkan harta itu matinya karena dibunuh, maka pembunuhnya itu tidak mendapatkan pembagian harta waris walaupun dia masih termasuk ahli waris yang berhak. Kemudian yang ketiga, sebab tidak mendapatkan pembagian harta waris adalah berbeda agama. Berbeda agama dari yang meninggalkan harta waris. Kemudian yang keempat, murtad atau keluar dari agama Islam. Anakku, ini ada beberapa ahli waris atau pembagian warisan pada zaman jahiliyah atau yang tidak sesuai dengan hukum Islam. Kalau zaman jahiliyah atau pembagian yang tidak sesuai dengan hukum Islam, itu anak laki-laki, anak pertama yang lebih diutamakan dan yang bisa berperang. Untuk anak perempuan dan anak-anak yang masih kecil tidak mendapat warisan. Anak angkat mendapat warisan, dan orang yang punya perjanjian, misalnya dua orang punya janji untuk saling bisa mewarisi atau memberikan harta peninggalannya jika salah satu meninggal. Kemudian ada juga ahli waris menurut adat. Yang pertama, ahli waris adalah orang yang paling dekat dengan si pewaris. Maka anak pertama yang paling utama mendapatkan harta waris. Kemudian ada adat patrilineal, di mana susunan garis keluarga menarik garis keturunan dari ayah. Bagian anak laki-laki lebih banyak dari bagian anak perempuan. Kemudian ada adat matrilineal, di mana susunan garis keluarga menarik garis keturunan dari ibu, maka wanita mendapat bagian lebih banyak dari
bagian anak laki-laki. Sedangkan ada adat parental, di mana susunan keluarga laki-laki atau perempuan sama, maka bagiannya juga sama. Nah, ini beberapa contoh harta waris. Ada yang berupa uang atau koin. Kemudian ada yang berupa perhiasan emas, perak, termasuk yang batangan maupun yang sudah jadi perhiasan. Anak-anakku, hal-hal yang perlu dilakukan sebelum harta warisan itu dibagi. Yang pertama, untuk membayar hutang kalau masih ada hutang. Kemudian dikeluarkan zakatnya apabila harta peninggalannya itu sampai batas nisab. Artinya batas minimal yang wajib untuk dibayarkan zakatnya. Kemudian dikeluarkan juga biaya perawatan dan pemakaman jenazah jika untuk perawatan sebelum meninggal maupun ketika pemakaman jenazah memerlukan biaya, maka diambilkan dari harta peninggalannya. Kemudian untuk melaksanakan wasiat manakala orang yang meninggalkan harta waris itu meninggalkan wasiat, dan perlu diingat bahwa wasiat itu maksimalnya atau paling banyak adalah 1/3 dari harta peninggalan si mayat. Anak-anakku, berikutnya kita akan berbicara tentang ahli waris, di mana ahli waris dibagi dua, yaitu ahli waris yang berjenis laki-laki dan ahli waris yang berjenis perempuan. Adapun ahli waris yang berjenis laki-laki itu, anakku, jumlahnya ada 15. Dan manakala ke-15 ini ada, maka tidak otomatis semuanya mendapat. Hanya beberapa orang yang mendapat bagian, sedangkan yang lain terhijab atau terhalang. Bagaimana ketentuan hijab nanti kita akan bicarakan di bagian berikutnya. Perlu anakku pahami, cara memahami ahli waris ini sudah diberi nomor itu yang lebih utama atau lebih dekat. Yang pertama adalah anak laki-laki. Yang kedua cucu laki-laki. Yang ketiga bapak atau ayah. Yang keempat kakek. Yang kelima saudara laki-laki kandung. Yang keenam saudara laki-laki yang sebapak. Yang ketujuh saudara laki-laki yang seibu. Yang kedelapan anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung. Yang kesembilan anak laki-laki dari saudara laki-laki yang sebapak. Nomor 10 adalah paman yang sekandung dengan bapak. Yang ke-11 paman yang sebapak dengan bapak. Yang ke-12 adalah anak laki-laki paman yang sekandung dengan bapak. Yang ke-13 anak laki-laki paman yang sebapak dengan bapak. Kemudian yang ke-14 suami, dan yang ke-15 adalah laki-laki yang memerdekakan si mayat. Dan anakku, perlu diketahui, jika ke-15 ahli waris tersebut ada semua, maka yang pasti mendapatkan pembagian harta waris adalah 1 anak laki-laki, 2 bapak, 3 suami. Sedangkan yang lain adalah terhijab atau terhalang. Cucu terhalang oleh anak, kakek terhalang oleh bapak, kemudian yang lain terhalang oleh anak dan saudara laki-laki. Sekarang ahli waris yang berjenis perempuan.
ahli waris yang berjenis perempuan ini ada 10 macam. Yang urutannya pertama anak perempuan, yang kedua cucu perempuan dari anak laki-laki, yang ketiga ibu, yang keempat nenek dari pihak ibu, yang kelima nenek dari pihak bapak, yang keenam saudara perempuan kandung, yang ketujuh saudara perempuan yang sebapak, yang kedelapan saudara perempuan si ibu, yang kesembilan istri, dan yang ke-10 perempuan yang memerdekakan. Anakku juga perlu diketahui, manakala ke-10 ahli waris tersebut ada, maka yang pasti mendapatkan pembagian harta waris hanya ada 5. Yang pertama anak perempuan, yang kedua cucu perempuan, yang ketiga ibu, yang keempat istri, dan yang kelima saudara perempuan kandung. Anak-anakku, itu diantara beberapa materi yang bisa kita sajikan di bagian yang kedua ini terkait dengan sebab-sebab menerima, sebab-sebab tidak menerima, apa yang harus diselesaikan sebelum harta itu dibagi, dan berbagai macam contoh harta waris dan berbagai jenis ahli waris, baik yang mendapat maupun yang tidak mendapat. Baik anak-anakku, mari kita akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.